What's up, Fu? Kembali lagi bersama gue Admin Su. Di video kali ini gue akan melanjutkan alur cerita komik yang berjudul Iblis Kembali ke Masa Sekolah. Bagi kalian yang belum menonton chapter sebelumnya, link kami cantumkan di deskripsi. So, langsung aja. Cerita berlanjut dari Kim Hyun Sung yang pulang dari sekolah dengan gaya yang anjim keren banget. Dan waktu pun sekarang berganti ke sore hari, di mana MC sudah sampai di suatu gang di antara apartemen kumuh. Di situ memperlihatkan apartemen milik MC yang seharga 50 juta won atau sekitar 500 juta rupiah. Anjing jelek padahal harganya mahal. Dan situ menceritakan MC terpaksa pindah karena akibat biaya rumah sakit miliknya yang sangat mahal. Hyun Sung saat waktu kecil menganggap bahwa tempat itu sangat kumuh. Namun sekarang Hyun Sung sangat bersyukur karena mempunyai tempat untuk pulang. Setelah Hyun Sung sampai di rumahnya, ia membuka pintu dan memanggil neneknya. Namun Hyun Sung lupa bahwa neneknya belum pulang dari tempat kerjanya. Lalu tidak lama, ia menyimpan tas dan memikirkan kembali kejadian yang terjadi sebelumnya, sambil memikirkan tentang dirinya yang diskor 1 minggu. Dia membuat rencana untuk melanjutkan apa yang akan dia lakukan, seperti melahap para badut dan para entitas lainnya. Untuk menjatuhkan para badut itu, Hyun Sung pun membutuhkan kekuatan yang cukup supaya saat menghadapi mereka, Hyun Sung tidak mengalami kekalahan. Di situ Hyun Sung sedang memikirkan seorang yang terlihat OP. Sambil berandai-andai orang itu bisa dibujuk oleh Hyun Sung untuk membawa keunggulan yang signifikan dalam pertarungan di masa depan. Setelah itu Hyun Sung memikirkan cara kedua untuk menghadapi kekuatan besar lainnya. Dan pada akhirnya, Hyun Sung berpikir meskipun dirinya mempunyai rencana yang sempurna, ia tidak punya kekuatan untuk menjalankannya. Lalu terbenak sebuah ide yang lumayan OP, yaitu The Power of Latar Belakang. Ia pun membutuhkan latar belakang dari para komit ninja untuk menjalankan rencananya. Scene pun berganti ke suatu gedung yang memperlihatkan seorang pria yang, lah kok ngamuk? Pria itu pun ngamuk-ngamuk tidak jelas dan berkata seperti badut pada umumnya, yaitu, apakah kalian tahu siapa bapak gue? Sambil bertingkah bak gangster badut. Polisi yang melihat kelakuan badut itu merasa keheranan. Pasalnya lah, kok bisa itu tua bangka ngamuk-ngamuk? Lalu tua bangka itu pun menyangkal dirinya seorang tua bangka. Dia mengaku bahwa dirinya seorang lajang berusia 35 tahun yang bernama Go Chang Beong. Dia pun terlihat menendang-nendang apa saja yang ada di sekitarnya, bah aing maung. Polisi pun di situ ingin bertindak. Namun setelah tahu identitas tua bangka itu, ia pun hanya terdiam dan berkata, waduh, kalau gua senggol takut bawa entitas lain nih. Yang berujung teman-temannya yang menyaksikan jadi ikut penahan entitas kelo tua bangka. Entitas tua bangka itu pun di situ terlihat duduk kecapean karena kelakuannya yang keluar-keluar tak berujung mendapatkan hasil. Ia pun sambil berpikir, bajingan, kok bisa anak-anak itu masuk UGD? Sambil memperlihatkan raut muka yang seperti maung. Lalu entitas tua itu pun membandingkan dirinya dengan adiknya yang lulus dari universitas bergengsi, di mana adiknya telah menikahi seorang wanita terkenal dan berhasil memonopoli posisi terkuat. Sedangkan si Maung, lah kok ganti? Tidak apa-apa, kita panggil aja di sini dengan nama si Maung. Di situ malah jadi pengangguran. Si Maung pun stres segila-gilanya dan memikirkan kasus yang terjadi kemarin. Dan si Maung berkata, aing Maung. Sehingga polisi itu pun merespon, ya udah sih. Lalu si Maung melihat ke suatu sisi dan bertanya-tanya, kok bisa ada bocah? Yang ternyata bocah itu adalah Hyun Sung, sang MC kita the best, terhebat, ter-OP in the world, yang datang untuk bersaksi kepada si Maung tentang apa yang dilakukan olehnya. Dan polisi di situ bertanya-tanya, kok bisa nih bocah punya video perentitas pejontosnya si Maung? Hyun Sung di situ berdalih dengan berkata, kebetulan aja gue lagi lewat. Para entitas pejontos si Maung pun menganggap Hyun Sung hanya seorang bocah yang tidak menguntungkan karena mereka berpikir statement bocah sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Namun Hyun Sung berkata, itu hanya pembelaan diri untuk si Maung, Pak. Di situ si Maung pun terlihat full senyum mas bro, sampai-sampai hidungnya terbang semancung-mancungnya. Scene pun berganti di luar kantor polisi. Terlihat si Maung yang sedang berterima kasih ke Hyun Sung dan memberinya segopok duit. Di situ MC kita langsung, waduh, senyum mas bro. Lalu Hyun Sung menanyakan tentang kejadian tersebut kepada si Maung, yang membuat si Maung keheranan seaneh-anehnya karena sikap Hyun Sung yang seolah-olah mengetahui segalanya. Si Maung pun bertanya, emang lu saha? Dan Hyun Sung menjawab, gue sih yang punya video lu. Terlihat si Maung yang menahan ekspresinya untuk ngamuk terdiam segelo-gelonya. Scene berganti ke suatu kafe di mana Hyun Sung menjelaskan tentang video yang tadi ia perlihatkan kepada polisi. Lalu si Maung dengan ekspresi yang sangat kekeranan, lah kok iso nih bocah ngeciduk gue? Terlihat di rekaman, para entitas penjotos tersebut seperti sedang menunggu seseorang. Lalu ketika si Maung datang, mereka memulai aksi penjetosan. Hyun Sung yakin bahwa ada seseorang yang terkait dengan peristiwa penjetosan si Maung. Itu terjadi seolah-olah ada seseorang yang telah merencanakan hal tersebut kepada si Maung, yang membuat si Maung pun berpikir kejadian tersebut telah terjadi karena adiknya yang berulah. Seperti orang kerasukan, si Maung pun berpikir dengan raut wajah, anjing gak nyangka adik gue segila ini. Hyun Sung pun berpikir bahwa ia telah berhasil menggiring opini si Maung terhadap rencananya.
Ia mengingat kembali momen-momen sebuah insiden yang menggemparkan wilayah Daesan, yaitu tentang si Maung yang menggelegar menggebukan adiknya segila-gilanya. Lalu diperlihatkan si Maung diusir oleh ayahnya karena membuat adiknya cacat permanen. Berkat ingatan tersebut, akhirnya si Hyun Sung berhasil mengubah masa depan. Hyun Sung beropini bahwa keduanya tidak pantas untuk meneruskan perusahaannya di masa depan. Tapi itu bukanlah hal yang sedang Hyun Sung tuju. Baginya kegunaan si Maung jauh lebih penting dari apapun untuk menjalankan rencananya yang mungkin bisa menyebabkan butterfly effect. Dengan raut muka yang sangat kesal, Hyun Sung pun dalam hati berkata, "Aku bahkan tidak peduli jika masa depanku semakin buruk. Yang penting adalah tujuan utamaku untuk melindungi keluargaku." Lalu Hyun Sung menekatkan dirinya untuk membantu si Maung agar si Maung dapat menduduki posisi presidir di perusahaan bapaknya. Si Maung pun meledek MC kita dengan berkata, "Konyol sekali, kau hanya bocah SMA." Waduh, ini badut gak tahu diri, udah dibantu malah ngeledek. Cih. Hyun Sung disitu langsung mengeluarkan jurus andalan bacotan anti badut-badut klub, berkata, "Apakah kau tidak merasa aneh dengan orang-orang yang membantumu itu hanyalah omong kosong?" Jurus bacotan anti badut-badut pun mengenai hati si Maung karena bagi Hyun Sung semua orang yang membantu si Maung itu jelas informan adiknya. Scene berganti di area luar kafe. Si Maung sedang memikirkan tentang apa yang terjadi. Namun, karena dia ditegur oleh pegawai kafe, dia pun mengeluarkan jurus andalannya yaitu Ai Maung, yang membuat si pegawai kafe itu pun ketar-ketir. Lalu kembali ke Hyun Sung yang berpikir bahwa dirinya mendekati si Maung hanya karena keuntungannya. Dan karena itulah dia memutuskan untuk mencari orang yang tepat untuk menjalankan rencananya. Dan di sisi lain, si Maung juga sedang memikirkan si Hyun Sung dan berkata, "Nih bocah bener juga, apakah gue harus mengujakin adik gue buat posisi gue?" Akan tetapi, si Maung sedikit meragukan Hyun Sung karena umurnya yang masih 17 tahun. Dan juga pertama kalinya bertemu dengan MC kita. Kembali lagi ke dalam kafe, si Maung menanyakan apa rencana Hyun Sung. Si Maung berkata, dia akan membuat keputusan setelah tahu apa yang MC kita rencanakan. Scene berganti kepada adiknya si Maung yang tiba-tiba "Anjing!" teriak segila-gilanya. Dia sangat kesal karena cara berpikir orang tuanya seperti boomer. Dia pun kembali memikirkan cara agar lebih unggul dari si Maung. Dan tiba-tiba ada surat telepon yang memberitahukan bahwa Nyonya telah masuk ke dalam hotel yang membuat adiknya si Maung pun terkaget-kaget lagi dan lagi terhadap situasinya. Kembali ke Hyun Sung, dia menanyakan siapa yang pantas untuk posisi presiden kepada si Maung. Tentu saja Go Chang Seok, yaitu adiknya si Maung, kata MC kita. Karena tidak seperti dia, si Maung hanya lulusan SMA. Pantas nganggur. Ya, tidak ada yang namanya kebetulan dari awal. Menurut Hyun Sung, banyak hal buruk yang dilakukan demi merebut posisi presiden dari si Maung. Hyun Sung menjelaskan panjang lebar dan berkata, "Gimana kalau adiknya si Maung yang superior itu jatuh ke posisinya si Maung saat ini?" Si Maung pun terkaget-kaget segila-gilanya dan Hyun Sung berkata, "Kumaha Mang, sehat?" Scene berganti kepada adiknya si Maung yang terlihat mukanya sangat khawatir dan shock karena Nyonya telah melihat sesuatu yang absolut yang tidak dapat dipalsukan. Scene berganti lagi kepada Hyun Sung. Ia menjelaskan kepada si Maung bahwa ada 3 hal yang dibutuhkan oleh si Maung, yaitu latar belakang, reputasi, dan kemampuan. Si Maung dengan raut wajah yang kesal terlihat tidak menerima apa yang dikatakan Hyun Sung. Namun Hyun Sung berhasil mengeluarkan jurus bacot anti badut-badut klub yang berkata, "Gimana? Apakah gue harus hujakin dulu?" Di situ si Maung pun terdiam. Ternyata jurus bacot anti badut Hyun Sung sangat ngaruh coy. Hyun Sung pun menyuruh si Maung untuk memisahkan Go Chang Seok, yaitu adiknya si Maung, dari istrinya yang sangat berpengaruh. Dan akhirnya kesepakatan pun terjadi. Scene berganti ke perusahaan milik ayahnya si Maung. Diperlihatkan adiknya si Maung sedang meminta maaf kepada bapaknya. Di situ bapaknya mempertanyakan masalah yang menimpa kepada si adik, tentang bagaimana dia ingin melihat adiknya si Maung itu menebus kesalahannya. Di situ si bapak Maung pun ngamuk, "Bacot! Harusnya jika kau ingin bermain dengan pelacur, jangan bawa-bawa bapak anjing." Si bapak pun yang tadi puas ngeujakin adiknya membandingkan adiknya itu dengan si Maung. "Lihat tuh kakak lu yang seorang lajang, lalu malah main cewek." Cekcok pun berlanjut sampai seketika si bapak memperingatkan si adik, sebaiknya jangan gegabah. Kembali ke waktu sebelumnya, si Maung pun kegirangan terhadap rencana yang dibuat oleh Hyun Sung. Dan Hyun Sung dengan raut wajah yang sangat badas berkata, yang artinya meskipun kehidupan kotor ini harus dijalani, yang penting dia berkontribusi terhadap perusahaannya. Lalu dia memikirkan kembali tentang apa yang menjatuhkan lawannya ke level yang sama. Dan mulai saat itu Hyun Sung memberitahu rencananya. Kembali ke timeline utama, si Maung meminta maaf kepada si bapak. Dia telah menyebabkan masalah seperti itu. Mulai dari sekarang si Maung akan menegur adiknya untuk apa yang telah diperbuat. Waduh, si bapak pun cengar-cengir kegirangan melihat kelakuan si Maung yang sangat dewasa dan berkata, "Kerja bagus, aku bangga padamu." Si adik pun dengan muka yang keturunan Maung menahan amukan yang sudah membendung sambil bertanya-tanya, "What the hell? Oh my god, no way yeah." Gue gak tahu siapa yang ngasih tahu lokasi gue, tapi kalau ketahuan, gue wejakin orangnya. Si Maung pun berkata,
Kerja bagus, aku bangga. Apakah kau mengingat kata itu? Aku lol. Dengan senyum selebar-lebarnya. Ya, hayu. Sambil berpikir, akhirnya aku berhasil. Scene berganti kepada si Maung yang kembali menemui MC kita, Hyunsung. Dia dengan cengar-cengirnya menjelaskan tentang apa yang terjadi setelah melakukan semua apa yang telah direncanakan oleh Hyunsung. Dia sangat bangga dengan rencana Hyunsung, dan Hyunsung dengan kecenya berkata, "Jangan terlalu gegabah." Hyunsung pun memberikan opininya kepada si Maung. Jika si Maung ingin menjadi presiden, maka harus ada ronde kedua, dan ia memiliki rencana tentang hal tersebut. Si Maung pun kaget, "Lah, emang harus gue menjadi karyawan?" Baiklah. Ada satu hal lagi yang Hyunsung sampaikan dan berkata, "Apa kau ingat percakapan kita di kafe? Kita bekerja sama karena menginginkan sesuatu dari satu sama lain. Untuk membantumu, kau berjanji untuk mengabulkan permintaanku." Lalu si Maung pun menyetujuinya. "Katakan saja, tidak ada yang tidak bisa kulakukan untukmu." Dan Hyunsung berkata, "Gue sih pengen lu jadi komit peninjau." Auto ketar-ketir nih entitas pembuli. Nah, jadi itulah alur cerita manhwa yang berjudul Iblis Kembali ke Masa Sekolah. Tunggu update dari kami untuk chapter selanjutnya. Jika kalian suka dan terhibur dengan penjelasan kami, jangan lupa like and subscribe. See you next time.